Sidang jamaah salat Jumat di Masjid Nurul Faizin, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tingkatkan kekuatan akidah kita. Kita sempurnakan amal-amal ibadah kita. Kita pererat ukhuwah, persaudaraan, persatuan dan kebersamaan kita. Semua kita lakukan dalam bingkai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketakwaan ini jamaah sekalian bersumber dari hati yang senantiasa mengejawantah hidup kita, baik dalam aspek perbuatan kita, perkataan kita, bahkan di dalam kerentek perasaan kita. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah Al-Hajj ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ayat ini jamaah sekalian mengandung pesan indah kepada kita untuk bisa mendapatkan hati yang sempurna ketakwaannya, yang indikasinya ada di dalam surah Al-Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih. Orang beriman itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, secara totalitas, dan tentu semuanya ini jamaah sekalian diawali dengan hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadikan hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah pernah bersabda, at-taqwa hahuna. At-taqwa itu di sini, kata Rasulullah, sambil menunjuk ke dada beliau. Ini menggambarkan bahwa takwa ini ada di hati jamaah sekalian. Dan dengan demikian jamaah sekalian, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan suatu proses yang luar biasa, yang dalam ayat tersebut, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, orang-orang yang memperhatikan event-event, momen-momen, waktu-waktu tertentu yang sangat barakah. Dalam konteks satu pekanan ada Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Dalam satu bulan ada hari putih, 13, 14, 15. Ada juga hari Senin dan Kamis. Ada juga waktu-waktu yang sangat-sangat istimewa, secara spesifik dan spesial disebutkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk ketika panjenengan mengadakan peringatan-peringatan hari besar Islam, termasuk di dalam hal ini yang sudah kita laksanakan bersama jamaah sekalian, peringatan Maulidur Rasul Muhammad SAW. Semua syiar dakwah, syiar Islamiyah ini jamaah sekalian harus bisa menumbuh kembangkan fa innaha min taqwal qulub, menjadikan hati kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian jamaah sekalian? Dalam konteks Maulidur Rasul ada satu ayat yang sangat viral di surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri pribadi Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Dan kebaikan keteladanan beliau ini jamaah mengandung 3 aspek. Uswah dalam bidang ibadah ritual, uswah dalam konteks sosial, dan uswah dalam dimensi kultural. Dan tiga-tiganya ini jamaah sekalian dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW dengan harapan kita sebagai umatnya dapat mencontoh dan menteladaninya, lalu kemudian kita transformasi dalam nilai-nilai kehidupan kita sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, dalam lingkungan keluarga, maupun dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam diri pribadi kita memiliki karakteristik yang insya Allah menjadi muslim terbaik.
Muslim yang komprehensif, baik zahiran wa batinan, rohani jasmaninya terbimbing, terbina dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah tangga senantiasa menjadi rumah tangga yang penuh dengan kedamaian. Seperti sabda Rasulullah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik, yang berbuat baik kepada keluarganya. Dan saya adalah contoh yang terbaik yang berbuat baik kepada keluarga saya. Rawahu Abu Dawud. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga tidak ada kekerasan baik dalam lingkungan masyarakat kita, apalagi di lingkungan pendidikan, bahkan di lingkungan keluarga kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya kita teladani dari Rasulullah SAW, dari faktor ritual beliau. Tentu ibadahnya jamaah tidak bisa kita ragukan lagi. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja disempurnakan sedemikian rupa. Sampai dalam satu riwayat, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha terheran, terkagum dengan apa yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah sholat tahajud sampai bengkak kaki beliau. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, bukankah Rasulullah sudah dijamin oleh Allah ahli surga? Bukankah Rasulullah sudah termasuk hamba Allah yang paling sempurna, yang tanpa noda dan dosa? Ternyata dengan begitu sejuknya Rasulullah menjawab, tidakkah diperbolehkan, tidakkah selayaknya saya melakukan ini demi rasa syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita bayangkan jamaah, hanya karena bersyukur saja diimplementasikan dalam bentuk ibadah yang luar biasa. Apatah lagi kita jamaah sekalian, yang tentu banyak noda dan dosa, kemudian juga banyak masalah-masalah kita, juga banyak keinginan-keinginan kita. Maka seharusnya, semestinya jamaah sekalian, kita lebih maksimal, lebih optimal di dalam usaha dan doa kita. Dan ini yang dicontoh dari Rasulullah SAW. Kemudian kita contoh sosial beliau jamaah sekalian. Dalam elemen sosial beliau, ahli sedekah yang sangat dermawan antar sesama. Bahkan beliau tidak segan-segan bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang di antara kalian, wahai umatku, yang orang itu tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita idamkan, satu kenyamanan, satu kedamaian dalam kehidupan kita, tentu juga kita terapkan di dalam kehidupan orang lain. Sehingga orang lain tidak pernah merasa terganggu dari apa yang kita lakukan. Dan inilah yang kemudian ditegaskan dalam satu hadis yang lain, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim terbaik adalah ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu, baik dari lesan apalagi perbuatannya. Ini faktor sosial jamaah sekalian. Bahkan berkali-kali sampai diulang-ulang oleh Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku, ya kan, orang yang merasa ya melegitimasikan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya, berkata pun berkata yang baik. Kalau memang tidak, daripada kata-kata kita merusak hati dan perasaan orang lain, aw liyasmut, lebih baik diam. Bahkan Rasulullah juga as-sukutu salamah, diam akan membawa keselamatan. Ketika ngomong kita, bicara kita, akan merusak sebuah sosio-kultural di masyarakat kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, betapa luar biasanya Rasulullah SAW dalam konteks sosialnya. Sedekah beliau tidak diragukan lagi jamaah sekalian. Sampai beliau pernah dalam suatu ketika didatangi malaikat, ya. Malaikat ini kemudian berdoa kepada Rasulullah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa.
Malaikat yang satu mendoakan, wahai Nabi Muhammad, saya mendoakan umatmu. Barang siapa yang hari ini bersedekah, berinfak, maka saya doakan mudah-mudahan diganti yang terbaik oleh Allah. Barang siapa yang hari ini ada kemampuan, tidak ada rasa dermawan, maka jadikanlah dia akan menjadikan sebuah kebinasaan. Ini gambaran jamaah sekalian. Sebuah realita kehidupan yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam konteks sosial kita. Dan seandainya ini diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita jamaah sekalian, insya Allah akan terjadi benar-benar yang namanya kesenjangan sosial tidak akan pernah terjadi di tengah kehidupan kita. Dan yang ketiga jamaah, yaitu dalam konteks kultural. Rasulullah yang lahir di Mekah ternyata berkali-kali hijrah jamaah sekalian. Pernah juga ke Syam beberapa kali, ya, ada hijrah ke Syam 1-2 kali. Kemudian juga hijrah ke tempat-tempat lain, termasuk yang sangat favorit yang menjadi tonggak bersejarah keberhasilan dakwah Islamiyah, yaitu hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jamaah sekalian rahimakumullah, nama kota Madinah pada awalnya adalah Yasrib. Kata Yasrib ini oleh Rasulullah kemudian diganti Al-Madinah dari kata Al-Madani. Kata Al-Madani ini jamaah sekalian sebuah indikasi kemajmukan masyarakat yang ada di lingkungan itu. Sehingga masyarakat yang jama'i ini Rasulullah benar-benar sangat beradaptasi. Bagaimana berhadapan dengan sesama muslim, bahkan bagaimana bisa berhadapan dengan sesama non-muslim sekalipun. Sehingga Rasulullah menegaskan barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, ya. Kafir zimmi itu kafir yang tidak pernah menyerang kita. Orang non-muslim yang bisa hidup berdampingan dengan kita. Dan ketika orang itu kemudian kita sakiti, kata Rasulullah, maka orang itu sama dengan menyakiti saya. Ini jaminan Rasulullah jemaah sekalian. Jadi Islam benar-benar menjaga bagaimana kultur kita, budaya kita, di mana kita bertempat, di mana bumi kita pijak, maka di situ langit kita junjung. Adaptasi yang luar biasa yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam konteks kultural. Maka dalam konteks berpakaian pun, ya, Arabi maupun Ajami, orang Arab maupun tidak, ya, enggak silahkan. Mungkin yang orang Arab dengan pakaian-pakaian tertentu, orang Surabaya dengan karakter-karakter tertentu, mungkin orang Jawa Barat dan masing-masing suku. Dan inilah yang menjadi penerjemahan surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kami Allah ini ciptakan kalian itu enggak ada yang sama. Jangankan suku bangsa, bahasanya. Loh, orang wajah saja tidak sama. Ngapunten, anak kembar itu loh, enggak mungkin sama. Pasti ada yang berbeda. Berarti perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Dan ternyata perbedaan demi perbedaan ini tujuan utama endingnya adalah lita'arafu jamaah. Saling ngerti siapa saya, siapa Anda. Dalam bahasa Jawanya itu ojo adigang adiguna sapa ingsun sapa sira. Ojo dumeh. Jangan merasa bahwa kita ini sok begini, sok begitu. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa sok suci diri kalian. Sok hebat diri kalian. Semua sama-sama makhluk Allah. Semua sama-sama hamba Allah. Yang pada akhirnya kemudian pada puncaknya risalah yang dibawa Rasulullah SAW adalah kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa visi dan misi yang pada akhirnya outputnya adalah rahmat, penebar kasih sayang, bukan sekedar sesama muslim. Bahkan bukan sekedar sesama manusia, bukan rahmatan linnas, bukan rahmatan lil mukminin, tidak, akan tetapi rahmatan lil alamin. Seluruh alam, baik itu manusia yang muslim maupun yang tidak, manusia dengan suku apapun juga, latar belakang apapun juga. Jangankan manusia, binatang sekalipun. Ya, karena juga rahmatan lil alamin. Yang namanya rahmatan lil alamin, para tafsir juga menyebutkan, jangankan alam zahir, alam gaib pun kita wajib menjaga ekosistem yang ada.
Sehingga orang yang beriman, yang muttaqin, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Beriman kepada yang gaib artinya apa? Tidak mengganggu mereka. Sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga Islam kita ini benar-benar menjadi Islam yang sesuai dengan namanya, Islam yang dalam konteks ritual aslama yuslimu, Islam tunduk patuh berserah diri secara totalitas. Islam salamah artinya menebar keselamatan, membawa visi misi selamat baik untuk diri kita maupun menyelamatkan orang lain. Sehingga di sini jamaah sekalian, Allah akan senantiasa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yang memberikan rahmat, memberikan keselamatan kepada sesamanya, maka akan diselamatkan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita berbangsa bernegara, insya Allah negara kita, kota kita tercinta Surabaya akan jadikan kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, gemah ripalo Cinawi, toto tentrem Kertoraharjo, murah sandang, murah pangan, murah papan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.